Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah mewacanakan tes PCR sebagai syarat perjalanan di seluruh moda transportasi di Indonesia. Kebijakan ini menuai polemik karena dinilai memberatkan dan belum terjangkau seluruh kalangan. Polemik terkait PCR sebagai syarat perjalanan tak kunjung reda. Setelah menuai keberatan penumpang pesawat karena dinilai terlalu mahal dan dengan jangka berlaku yang singkat, pemerintah akhirnya menurunkan harga tes. Presiden Joko Widodo memerintahkan harga PCR turun menjadi Rp300.000 dan berlaku 3 kali 24 jam. Namun kebijakan penurunan harga ini diikuti wacana pemerintah untuk memberlakukan tes PCR sebagai syarat perjalanan di seluruh moda transportasi umum, baik pesawat, kereta, kapal laut, dan bus antar kota antar provinsi. Nah, meski kasus saat ini sudah sangat rendah, belajar dari pengalaman negara lain, kita tetap memperkuat 3T, 3M, supaya kasus tidak kembali menguat, terutama menghadapi periode libur Natal Tahun Baru. Secara bertahap, penggunaan tes akan juga diterapkan pada transportasi lain, selama dalam mengantisipasi periode Natal Tahun Baru. Meski harga tes diturunkan, penetapan PCR sebagai syarat perjalanan masih cukup memberatkan. Mengingat ketersediaan laboratorium yang mampu melayani tes PCR belum menyentuh ke seluruh pelosok tanah air. Akibatnya, warga masih kesulitan untuk mengakses layanan tes PCR. Selain itu, PCR sebagai syarat perjalanan juga dinilai syarat kepentingan bisnis. Tim Liputan iNews melaporkan. Langsung saja pemirsa, kita membahasnya bersama epidemiolog Griffith University, Bapak Diki Budiman. Selamat siang waktu Indonesia, Pak Diki. Selamat sore waktu Australia. Oke, Pak Diki, kemarin pemerintah Indonesia ini sudah diingatkan tentang ancaman gelombang ketiga pada saat libur Natal Tahun Baru. Sekarang ada wacana tes PCR menjelang Natura. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Apakah ini tepat solusinya? Ya, bahwa ada ancaman gelombang ketiga betul, ya, bahwa ada ancaman. Namun meresponnya untuk strategi testing itu tidak serta-merta harus PCR. Karena begini, strategi testing itu memang betul penting, bahwa PCR itu juga gold standar, betul. Tapi dalam konteks kekinian, dalam konteks Indonesia, memilih strategi testing itu artinya strategi berbasis kesehatan masyarakat. Ya, ini juga jangankan Indonesia, Amerika sekalipun, Kanada ini sekarang sudah akan mengarah pada testingnya yang jauh lebih efektif, cost efektif dan juga berkelanjutan. Yaitu apa? Rapid test antigen. Jadi karena apa? Karena bicara efektivitas, ya, sensitivitas, rapid test antigen data terakhir seminggu terakhir nih, baru keluar dari Inggris itu 97%. Dan itu sudah jauh lebih dari cukup untuk kita bisa mendeteksi orang itu berpotensi membawa virus atau tidak, berisiko menularkan atau tidak. Karena kalau PCR bahkan jadi lama lagi, jauh lebih lama. Nah, ini kekurangan dari PCR, satu. Kedua, PCR itu juga dari sisi harga itu mahal. Dan bicara harga, ini bukan hanya menentukan batas atas atau harga yang distandarisasi saja, tapi harus melihat willingness to pay atau ke daya bayar, ya, bukan daya beli, daya bayarnya masyarakat itu berapa. Dan kalau bicara ini data di Amerika saja, untuk negara seperti Amerika itu satu tes $5 kemampuannya. Artinya ya Indonesia nggak mungkin di atas 50.000 itu. Jadi artinya kalau pemerintah mau menerapkan terus PCR semua, selain sebetulnya nggak efektif, ya, tidak secara strategi public health. Kedua, ya berarti harus subsidinya besar. Berarti kan juga merugikan. Jadi bukan win-win solution. Oke. Berarti kalau nanti akhirnya ketok palu harga PCR 300.000 masa berlaku 3 kali 24 jam, ini boleh lah ya Pak ya digunakan sebagai syarat perjalanan untuk semua transportasi? Nggak tepat ya. Karena masih belum tepat, Pak Diki? Nggak tepat, karena bicara strategi kesehatan masyarakat, testing itu harus cari yang selain efektif, cost efektif, dan juga bisa berkelanjutan. Nah, kalau dari 3 kriteria itu, PCR nggak memenuhi syarat saat ini. Masalahnya, kecuali kalau tahun lalu awal-awal, di mana jumlah kasus juga sedikit, belum ada vaksinasi. Nah, sekarang kan sudah ada vaksinasi, ya. Kemudian juga
rapid test antigen sekarang bahkan yang harga $5 itu sudah ada dan bahkan nggak lebih dari 30 menit dan juga mudah dilakukan, tidak seribet PCR. Nah ini yang tentu harus jadi pertimbangan kalau menerapkan strategi kesehatan masyarakat. Kalau ini diterapkan PCR ini untuk semua perjalanan, selain secara strategi kesehatan masyarakat tidak tepat, ya ini akan jadi membebani dan memberatkan pihak. Oke. Pak Diki, lantas apa solusi atau saran dari Anda bagi pemerintah dalam menghadapi lonjakan di Natal tahun baru, Pak? Pertama ya, untuk merespon masalah ancaman gelombang ketiga maupun potensi lonjakan penumpang tahun baru, pertama tentu adalah literasi, jelas itu harus diperkuat. Kedua, kalau bicara misalnya mengurangi risiko, ya vaksinasi bisa jadi salah satu yang utama, ya menjadi setidaknya dia misalnya mau 1 kali atau 2 kali pun ya bisa diterapkan. Dan kalau bicara tes itu ya cukup rapid test antigen. Cari rapid test antigen yang jauh lebih murah tapi tetap efektif karena sekarang udah ada. Tapi jangan PCR karena nggak cost efektif. Jelas itu riset menunjukkan itu. Kemudian juga kalau bicara dan ini berlaku untuk semua ya, semua moda transportasi. Kemudian kalau bicara maksudnya tadi vaksin, tapi kalau bicara rapid test antigen, ya kalau yang di dalam kota ya nggak perlu. Kalau kecuali bis antar kota itu iya, kereta antar kota. Dan karena kalau di dalam kota situasinya secara epidemiologi kan sama statusnya. Ini buat apa? Baik, terima kasih Pak Diki. Tadi ada poin penting yang disampaikan Pak Diki adalah literasi, kesadaran masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan. Terima kasih atas waktunya Pak Diki sudah bergabung di Anju Siang.